Mahkamah Konstitusi hari ini akan membacakan putusan perkara terkait pasal sistem pemilu legislatif proporsional daftar calon terbuka. Kabag Humas dan Kerjasama Dalam Negeri Mahkamah Konstitusi Fajar Laksono menyebut, putusan yang akan dibacakan telah memenuhi ketentuan hukum acara, mulai dari fakta persidangan, kelengkapan alat bukti, serta keyakinan hakim. Sidang pembacaan putusan akan dilakukan secara terbuka. Meski demikian, Fajar tak menampik jika putusan MK pasti akan menimbulkan ketidakpuasan bagi sejumlah pihak dan MK menilai hal itu wajar. Sesuai dengan agenda itu, putusan perkara 114 itu akan diucapkan atau dibacakan nanti pada hari Kamis, tanggal 15 Juni, jamnya jam 9.30 bersama dengan pengucapan putusan 5 perkara lainnya. Jadi kalau ditanya sampai tahapan apa, MK sudah mengagendakan pengucapan putusan nanti di hari Kamis. Ya, kalau pertimbangannya nanti kita tunggu putusan. Itu kan sampai hari ini masih rahasia, itu kan hanya majelis hakim yang tahu. Anggota tim kuasa hukum DPR yang juga dari fraksi Partai Gerindra, Habibur Rahman, menyebut bahwa putusan MK harusnya menetapkan sistem proporsional terbuka. Menurut dirinya, perubahan sistem pemilu seharusnya dibahas di parlemen, bukan diputus oleh MK. MK akan memutus dua hal. Yang pertama, ini memang open legal policy-nya DPR. Ya. Kan yang dimohonkan ini kan bukan persoalan sengketa hak, bukan pula persoalan pidana yang layaknya diputus oleh pengadilan, apalagi MK. Ini adalah soal sistem mana yang paling pas menurut sebagian besar rakyat. Ya. Karena itulah sangat pas kalau ini dibahasnya di DPR. Dan DPR kan sejauh ini memang proporsional terbuka. Ya, putusan di DPR proporsional terbuka dan tidak ada intensi untuk merubahnya. Sementara itu, PDI Perjuangan satu-satunya partai yang setuju dengan sistem proporsional tertutup mengaku siap apapun putusan MK. Bahkan PDIP memastikan seluruh kadernya telah dipersiapkan untuk berkontestasi dalam proporsional terbuka. Salah besar kalau seolah-olah PDI Perjuangan sekarang ini ya, anti sistem terbuka. Enggak benar. Teman-teman pers di media bisa lihat ada nggak interupsi, ada nggak voting sewaktu paripurna undang-undang pemilihan umum, kan nggak ada. Dan PDI sudah 2 kali ikut dengan sistem tiga kali dengan sistem terbuka, proporsional terbuka. Jadi tidak benar bahwa sekarang diopinikan PDI tidak setuju dengan sistem terbuka. Kalau toh ada perdebatan itu di pansus dalam rangka mengevaluasi terbuka dan tertutup. Bagaimana membenahi sistem demokrasi ini setiap 5 tahun kenapa undang-undang pemilu selalu kita evaluasi per 5 tahun supaya kita melihat antara undang-undang dan pelaksanaannya dan mana-mana yang perlu kita benahi, kita tambahkan, kita kurangi, ya, kita sesuaikan dengan tingkat kematangan kedewasaan rakyat dan elit. Ya. Putusan sistem pemilu terbuka atau tertutup sempat ramai di publik setelah mantan Wamenkumham sekaligus pakar hukum tata negara Denny Indrayana mengklaim MK telah menyetujui sistem pemilu dilakukan secara tertutup. Sementara itu, dari sisi tahapan pemilu, sejauh ini KPU RI telah melangsungkan pendaftaran bakal calon legislatif sejak 1 Mei 2023 menggunakan sistem proporsional daftar calon terbuka. Lalu, siapakah yang nantinya diuntungkan atas putusan MK ini? Tim Liputan, Kompas TV.